Ketika semua orang menentang hubungan kalian, ketika dunia seolah berkata tidak, justru dia akan berdiri paling depan, melawan semuanya. Demi satu hal, kamu. Inilah cinta yang tidak gentar, tidak mundur, dan tidak takut. Bahkan ketika cinta kalian dianggap gila oleh banyak orang. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema gila banget. Dia akan memperjuangkan kamu bahkan jika sekalipun dunia melarang cinta kalian. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Seven of Cups membuka bacaan ini dengan sebuah gambaran yang sangat menggugah dan penuh makna tentang kondisi batin seseorang yang tengah berada dalam pusaran pilihan dan kebingungan emosional yang sangat mendalam, di mana di dalam dirinya, terutama di dalam ruang paling sunyi dan paling dalam di hatinya, tersembunyi begitu banyak harapan, angan-angan, dan ilusi tentang cinta. Sebuah cinta yang mungkin selama ini ia genggam erat dalam hati dan pikirannya, namun tak berani ia ungkapkan secara terbuka dan jujur kepada siapapun karena rasa takut akan penolakan, keraguan, dan ketidakpastian yang menyelimuti perasaannya. Ia seperti berdiri di tengah lautan kemungkinan yang tak berujung, di mana ombak yang bergulung-gulung mewakili tekanan sosial dan ekspektasi dari berbagai pihak yang mengelilinginya, angin yang berhembus lembut namun penuh kekuatan, melambangkan harapan dan harapan dari orang tua, serta lingkungan sekitarnya yang selalu menuntut dan mengharapkan yang terbaik. Dan langit yang mendung menandakan adanya bayang-bayang masa lalu yang belum benar-benar ia tuntaskan, yang masih menghantui pikirannya, dan terus membayangi langkah-langkahnya. Semua hal tersebut membuatnya merasa bingung, tersesat dalam keraguannya sendiri, dan membuat langkahnya tertahan, seolah-olah ia berada pada titik di mana ia tahu ada banyak jalan yang bisa dipilih dan diambil. Tetapi justru karena banyaknya pilihan tersebut, ia kehilangan kejelasan dan kepastian tentang arah mana yang sebaiknya ia ambil dan jalani. Ia mempertanyakan ulang arti sejati dari cinta. Apa yang sebenarnya ia cari dan butuhkan dalam hidup ini? Dan apakah ia pantas serta layak untuk mengikuti suara hati yang paling jujur dan tulus dari dalam dirinya sendiri? Meskipun takut akan konsekuensi dan risiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam sebuah dilema yang sulit, di mana di satu sisi ia ingin mengikuti kata hati dan perasaannya yang terdalam. Dan di sisi lain ia harus mematuhi norma, aturan, dan harapan dari lingkungan sekitarnya yang seringkali bertentangan dan membuatnya merasa tertekan dan terjebak dalam konflik batin yang sangat rumit. Meski demikian, di tengah segala bayangan gelap dan opsi yang hadir di benaknya, satu hal tetap konstan dan tidak pernah berubah, yaitu gambaran tentang sosok yang selalu hadir dan menari-nari di dalam pikirannya, yang selalu muncul dalam setiap mimpinya, dalam lamunan-lamunan saat tengah malam yang penuh kerinduan, maupun dalam bayangan masa depannya yang paling liar dan tak tersaring oleh logika dan akal sehatnya. Sosok itu adalah kamu yang selalu hadir dalam ruang batinnya, dalam setiap skenario dan cerita yang ia bangun secara sadar maupun tidak sadar. Wajahmu selalu muncul sebagai pusat dari segala impian dan harapannya. Kadang kamu muncul sebagai kekasih yang berjalan bersamanya di sebuah pantai yang tenang dan penuh kedamaian. Di lain waktu sebagai pasangan hidup yang menemaninya, menua dalam sebuah rumah kecil yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. Dan terkadang hanya sebagai cahaya kecil yang menyinari pikirannya saat hari-harinya terasa begitu gelap dan penuh ketidakpastian. Bahkan, ketika ia sendiri tidak tahu mengapa kamu selalu hadir, tidak tahu mengapa kamu tidak pernah benar-benar bisa ia lupakan, dan mengapa kamu selalu ada di sana, ia tidak pernah meragukan satu hal pun,
bahwa kamu adalah bagian dari impian yang paling dalam dan paling jujur yang ia miliki tentang masa depan yang ingin ia jalani dan jalankan, tentang kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan yang sejati. Dalam setiap skenario dan bayangannya, kamu tetap menjadi pusat dari segala keinginan dan harapannya, sebuah gambaran yang selalu hadir dan tidak pernah pudar. Meskipun dunia di sekitarnya penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Kemudian, muncul kartu Two of Pentacles. Dan disinilah kita mulai melihat dan memahami betapa berat dan kompleks perjuangan batin yang sedang ia jalani. Sebuah perjuangan yang bagaikan pertunjukan akrobat di atas tali tipis yang sangat rapuh dan rentan, yang terbentang di antara dua kutub ekstrim dan berlawanan. Satu sisi adalah kehidupan nyata dan dunia yang ia jalani setiap hari, lengkap dengan semua tuntutan, kewajiban, dan ekspektasi dari lingkungan, keluarga, dan masyarakatnya yang selalu menuntut dan mengharapkan yang terbaik, yang menekan dan memaksa dirinya untuk tampil sempurna dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sementara sisi lainnya adalah cinta yang ia rasakan padamu. Sebuah cinta yang diam-diam dan perlahan tumbuh di dalam hati dan jiwanya. Meskipun tak selalu mampu ia ungkapkan secara terang-terangan dan terbuka kepada dunia dan orang lain di sekitarnya. Ia berusaha menjaga keseimbangan sebaik mungkin, memulai hari-harinya dengan rutinitas yang padat dan penuh kewajiban, tersenyum kepada dunia, menjalankan semua tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi, dan memenuhi harapan serta keinginan orang-orang di sekelilingnya. Tetapi di balik semua itu, pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh kamu, hadir sebagai irama latar yang tidak pernah benar-benar berhenti mengalun dan berdetak, mengiringi setiap langkah dan pergerakannya, meskipun orang lain tidak menyadarinya dan tidak mendengar getarannya. Kamu tetap ada di sana, sebagai bayangan yang selalu menemani dan menguatkannya dari dalam. Sebagai kekuatan yang tak kasat mata, namun sangat nyata dan terasa di relung hati dan jiwanya. Kadang, ia harus membuat pilihan-pilihan yang sangat sulit dan menyakitkan, bahkan sampai membuat hatinya terasa seperti tertusuk dan terluka, karena ia memilih untuk diam saat ingin bicara dan mengungkapkan perasaannya kepadamu secara terbuka, memilih untuk menjauh saat ingin mendekat, dan menunjukkan rasa cinta yang tulus dan dalam, serta memilih untuk menahan dan mengekang perasaannya saat ingin mengungkapkan semuanya secara jujur dan penuh keberanian. Ia tahu apa yang dianggap benar dan layak oleh lingkungan, oleh keluarga, dan masyarakatnya, tetapi ia juga tahu dan merasakan apa yang benar-benar ia inginkan dan butuhkan dari dalam hati dan jiwanya sendiri, yang seringkali bertentangan dan saling bertubrukan. Pertarungan antara dua dunia ini, dunia yang harus ia jalani sesuai norma dan harapan orang lain, dan dunia yang penuh dengan cinta, keinginan, dan hasrat pribadinya, bukanlah pertarungan yang mudah dan sederhana, dan ia tidak ingin mengecewakan siapapun, apalagi menyakiti hati orang-orang yang ia cintai dan hormati. Tetapi semakin lama ia menjalani semua itu, semakin ia menyadari dan memahami bahwa cinta yang ia miliki padamu bukanlah sesuatu yang bisa ia sembunyikan dan tahan dalam-dalam selamanya. Cinta ini nyata dan tulus, bertahan dan tetap ada meskipun tidak diberi ruang dan kesempatan untuk berkembang secara bebas dan terbuka. Bahkan saat hidupnya terasa seperti berjalan di atas badai dan gelombang yang besar, ia tetap berusaha keras dan gigih menjaga agar kedua dunia nyata yang harus ia jalani dan penuhi kewajibannya, serta dunia emosional yang ia simpan diam-diam dan rahasiakan tentang perasaannya kepada kamu, tetap seimbang dan tidak saling runtuh dan hancur. Kemudian, bacaan ini membawa kita ke kartu Nine of Pentacles, yang menegaskan dan memperkuat bahwa kamu hadir sebagai energi utama dan pusat dari segala pertimbangan, dorongan, dan kekuatan emosional yang ia rasakan dalam dirinya. Di matanya, kamu adalah sosok yang luar biasa dan istimewa, yang tidak hanya menawan dari luar karena kecantikan dan pesona fisikmu,
tetapi juga memiliki kekuatan batin yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Kamu adalah simbol dari seseorang yang telah melewati banyak hal sulit dan penuh tantangan, yang telah tumbuh dan berkembang secara pribadi, serta tetap menjaga keindahan jiwamu meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Ia memandangmu seperti taman yang mekar dan penuh warna, yang anggun dan indah, bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kamu merawat dan menjaga dirimu sendiri dengan ketekunan, ketabahan, dan cinta yang dalam terhadap hidup dan pencapaian pribadi. Justru karena kamu begitu kuat dan mandiri, ia tahu bahwa mencintaimu bukanlah perkara yang mudah dan sebentar, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dengan keberanian, dan dengan tekad yang bulat. Kamu bukanlah seseorang yang bisa digapai dan dipahami dengan kata-kata manis dan janji-janji kosong, tetapi kamu adalah seseorang yang pantas dihargai dan diperjuangkan secara nyata, penuh keberanian dan ketulusan hati. Namun, jalan menuju ke arahmu bukanlah jalan yang tanpa luka dan penderitaan, dan itulah yang digambarkan oleh kartu Ten of Swords, yang merupakan simbol dari kehancuran, titik terendah, dan masa-masa sulit yang pernah dialami dan dilalui dalam perjalanan hidup dan cerita cintanya. Mungkin ia pernah mengalami kekecewaan yang mendalam dan menyakitkan, merasa ditinggalkan oleh orang yang ia percaya dan cintai sepenuh hati, atau bahkan dikhianati dan disakiti oleh hubungan yang selama ini ia anggap aman dan penuh kepercayaan. Bisa jadi, hubungan kalian sendiri pernah melalui masa-masa sulit dan penuh tantangan, di mana salah satu dari kalian merasa bahwa semuanya sudah berakhir dan tidak ada lagi jalan kembali, bahwa semuanya sudah selesai dan tinggal kenangan. Tetapi justru dari titik nadir dan kejatuhan itu, muncul sebuah kesadaran baru dan pencerahan yang sangat kuat, yang membuatnya menyadari dan memahami bahwa dari kejatuhan dan kehancuran tersebut, ia bisa bangkit kembali dan menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan perjuangan dan harapannya. Ketika seseorang sudah benar-benar jatuh, kehilangan segalanya, dan tidak punya lagi apapun yang bisa dipertahankan dan dipegang teguh, maka ia mulai bertanya-tanya dalam hati dan pikirannya sendiri. Jika aku harus bangkit kembali dari kejatuhan ini, untuk siapa aku ingin berjuang dan melanjutkan hidup? Jawaban yang ia temukan dan yakini dengan sepenuh hati adalah kamu, sosok yang selalu hadir dan tetap ada di relung hati dan jiwanya, yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk terus maju dan bangkit dari segala keterpurukan. Kartu Seven of Swords hadir sebagai pengingat bahwa tidak semua perjuangan dan pengorbanan dilakukan secara terang-terangan dan terbuka. Karena dalam cinta dan hubungan yang sejati, terkadang yang paling murni dan tulus adalah cinta yang dilindungi dan dirahasiakan dalam diam dan kerahasiaan, tanpa harus dipertontonkan dan dipamerkan kepada dunia secara terbuka dan berlebihan. Ia mungkin tidak pernah mengatakannya secara langsung dan nyata kepadamu, atau mungkin ia terlalu takut dan ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginannya secara jujur dan terbuka, karena ia takut akan penolakan dan konsekuensi yang mungkin akan datang. Mungkin ia menunggu waktu yang tepat dan momen yang pas untuk menyatakan semuanya, agar perasaannya tidak disalahartikan dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Tetapi setiap langkah kecil yang ia ambil untuk mendekat dan menyatakan perasaannya kepadamu, setiap cara dan usaha yang ia lakukan tanpa diminta dan tanpa harapan, bahkan setiap usaha kecil untuk tetap menjaga komunikasi dan hubungan, meskipun hanya lewat hal-hal sepele dan sederhana, semuanya adalah bentuk nyata dan bukti dari cintanya yang tulus dan membara di dalam diri. Cinta yang belum mampu ia tunjukkan secara penuh dan terbuka, tetapi yang tetap menyala dan menyala-nyala di relung hati dan jiwanya. Ia mungkin menyembunyikan dan menutupi perasaan ini dari dunia dan dari orang lain di sekitarnya, bahkan mencoba menyembunyikannya dari dirinya sendiri agar tidak terlalu merasa takut dan terancam akan konsekuensi dan risiko yang mungkin muncul. Tetapi kenyataannya, perasaan itu ada dan bersemayam di dalam dada dan jiwanya, dan ia tidak bisa membohongi hati dan nalurinya sendiri selamanya.
karena cinta itu adalah bagian dari jiwanya dan hakikat keberadaannya. Akhirnya, kita tiba di kartu Ten of Pentacles, yang merupakan kartu penutup dan puncak dari rangkaian bacaan ini, yang syarat makna dan penuh harapan dan cita-cita. Kartu ini bukan hanya tentang cinta sementara dan emosional yang bersifat sesaat dan penuh gairah, tetapi tentang visi jangka panjang, tentang rumah dan kehidupan bersama yang stabil, penuh berkah, dan kebahagiaan yang abadi. Dalam hati dan pikirannya, ia melihat kamu bukan hanya sebagai kekasih, tetapi sebagai rumah dan tempat pulang, yang selama ini ia cari dan dambakan dengan sepenuh hati dan jiwa. Rumah di mana ia ingin kembali setiap hari, tempat di mana ia ingin membangun dan mewujudkan masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan bersama kamu, rumah di mana ia ingin menua dan menjalani seluruh suka dan duka kehidupan, dalam damai, dalam tawa, dan dalam segala sukacita yang penuh makna dan kedalaman. Bahkan jika seluruh dunia menentang, dan segala hal tampak mustahil dan sulit untuk diwujudkan, ia tetap memelihara dan menanamkan mimpi itu dengan penuh keyakinan dan keberanian, karena ia percaya bahwa di balik segala rintangan dan hambatan tersebut, ada harapan dan jalan keluar yang akan membawa mereka ke kebahagiaan yang sejati. Mimpi tentang sebuah rumah kecil di pinggir kota, mungkin dengan kebun kecil yang penuh tanaman dan bunga, tempat kalian bisa menanam harapan dan doa bersama, tetap menjadi sumber kekuatan dan inspirasi baginya. Ia memimpikan hidup yang mungkin sederhana dan penuh kehangatan, tetapi penuh arti dan makna, di mana cinta dan kebersamaan menjadi pondasi utama dan fondasi dari semua yang akan mereka bangun. Dan kamu adalah pusat dari semua mimpi dan harapan itu, bukan karena kamu sempurna dan tanpa celah, tetapi karena bersamamu lah ia merasa hidupnya menjadi lebih bermakna, lebih jujur dan lebih utuh, karena kamu adalah bagian dari dirinya yang tak terpisahkan dan tak tergantikan. Kesimpulannya, kisah cinta kalian bukanlah kisah yang sederhana dan biasa-biasa saja, melainkan sebuah kisah tentang cinta yang tumbuh dan berkembang di tengah badai dan rintangan yang harus dilewati, yang harus melewati banyak ujian, pengorbanan besar, dan keberanian yang luar biasa. Ini adalah kisah tentang cinta yang tidak mudah dan tidak cepat, tetapi yang justru menjadi sangat berharga dan berarti karena mampu bertahan di tengah segala tantangan dan kesulitan yang menghadang. Kisah ini bukan untuk orang yang lemah hati dan mudah menyerah, karena cinta yang seperti ini menuntut keteguhan, keberanian, dan ketabahan yang luar biasa, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar mencintai dan percaya pada kekuatan dan keabadian cinta sejati. Justru karena cinta ini tidak mudah dan penuh liku-liku, ia menjadi sangat berharga dan layak diperjuangkan, karena setiap pengorbanan dan usaha yang dilakukan akan membawa mereka ke dalam kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Dan dia akan tetap memperjuangkan kamu, bahkan jika seluruh dunia berteriak tidak, bahkan jika logika dan rasionalitas menyatakan berhenti, bahkan jika waktu dan keadaan belum sepenuhnya mendukung dan menuntun mereka ke arah yang diinginkan. Karena dalam hati dan jiwanya, cinta kalian bukan sekadar sebuah kebetulan atau keberuntungan semata, melainkan sebuah takdir dan jalan pilihan yang ia buat dengan sepenuh hati, keberanian, dan keyakinan. Apapun harganya, ia akan terus berjuang dan mempertahankan cinta ini, karena bagi dia, cinta kalian adalah sebuah takdir yang telah dipilih dan diyakini sebagai jalan terbaik dan paling indah untuk hidup dan bahagia bersama, dalam suka dan duka, dalam tawa dan air mata, dalam segala keberanian dan keikhlasan yang tulus dan penuh makna. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya.
Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1122 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.